Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam dahsyat luar biasa. Malam ini kita ketemu lagi dalam acara BOP Online dengan tema membangun aset. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini melalui Facebook atau fanpage, mulai dulu aja silakan mengundang teman-teman yang ada di Facebook atau nge-tag teman-teman yang ada di Facebook untuk hadir bersama mendengarkan informasi dan peluang tentang bagaimana membangun aset. Nah, di studio telah hadir pembicara kita, yaitu Bapak Andri dari Jakarta, Upini, terus ada Kang Cecep, ada mentor kita Bapak Denny Aslani, ada mentor kita Ibu Esther Paulus, dan di mana mentor-mentor kita ini sudah sangat berpengalaman dan sangat sukses di bisnis ini. Nah, tidak memperpanjang waktu, silakan saya kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di Facebook untuk mengundang teman-teman, tag teman-teman biar kita bareng-bareng mendengarkan informasi peluang tentang bagaimana membangun aset. Nah, yang akan membawakan materi pada malam hari ini adalah rekan saya dari Jakarta, yaitu Bapak Andri. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Martin. Luar biasa ya MC kita pada malam hari ini ya. Kita berikan aplaus dulu Pak Martin, rekan saya. Dan selamat malam teman-teman semuanya yang ada di Facebook. Semoga sehat selalu. Kita kembali lagi ya di acara setiap minggu Kamis malam. Acara sharing mengenai topik BOP aset. Dan pada malam hari ini saya akan berbagi atau menjelaskan suatu program peluang bisnis, dan di mana peluang bisnis ini pastinya ya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi pada zaman seperti saat ini ya. Kita semua udah serba online, digital, apapun juga semuanya sudah serba online melalui media sosial. Nah, langsung saja saya akan memberikan suatu peluang bisnis, di mana peluang bisnis ini sangat dahsyat dan sangat bermanfaat. Ya, teman-teman semua yang ada di Facebook, pada acara malam hari ini saya memberikan suatu peluang atau program bisnis yang sangat dahsyat, membangun aset pribadi di masa depan. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di Facebook ataupun yang ada dimanapun, pastinya saya ingin bertanya dulu, semua orang pasti memiliki impian. Apakah prioritas utama Anda atau apakah impian Anda? Mungkin mempunyai penghasilan tambahan, memiliki usaha sendiri, membahagiakan keluarga dan orang tua. Nah, itu pastinya ya. Atau memiliki rumah dan mobil baru, atau ingin mempunyai kebebasan finansial. Kayaknya kita tiap hari bisa dibilang masuk pagi pulang sore, atau mau memiliki kebebasan finansial atau mempunyai dua sumber penghasilan. Atau ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang mau jalan-jalan ke luar negeri, atau ingin menyekolahkan anak, atau pengembangan diri, membantu orang lain, atau kegiatan sosial. Pastinya ini prioritas semua orang ya, dan semua orang, pasti semua orang memiliki impian. Lalu bagaimana sih mewujudkannya? Pastinya kita berusaha
atau kita bekerja. Nah, saya pernah membaca dan memahami suatu buku yang namanya The Cash Flow Quadrant. Ternyata cara kerja itu terbagi ada dua. Yang pertama adalah paradigma umum. Apa sih paradigma umum tersebut? Paradigma umum ini bisa dikatakan 80-90% ikuti pola ini dengan bekerja pastinya ya, karena kita tidak ada yang gratis. Apapun impian kita, ingin mewujudkan impian kita, pastinya kita berusaha atau bekerja. Dan bekerja tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan tersebut pasti kita gunakan untuk rencana masa depan kita atau mewujudkan impian kita. Nah, pola ini tidak salah. Sangat-sangat tidak salah. Hanya saja pola ini ada yang namanya kelemahan. Apakah kelemahannya? Bapak Ibu yang ada di Facebook setuju gak? Suatu saat nanti pastinya kita tidak akan bisa bekerja lagi. Entah itu masa kontrak habis, kita di PHK, usia lanjut usia ibaratnya sudah menginjak 50-60 tahun atau pensiun, bahkan kita terjadi resiko hingga meninggal dunia. Pastinya kita tidak bisa bekerja lagi. Jika kita sudah tidak bisa bekerja lagi, lalu bagaimana dengan penghasilan kita? Apakah masih berjalan? Pastinya akan terhenti ya. Lalu bagaimana impian kita, rencana masa depan kita? Paradigma umum ini memang tidak salah, tetapi mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah di mana kita tidak bisa bekerja, penghasilan kita disitulah akan terhenti. Dan saya pun waktu saya masih bekerja sebelumnya merasakan pola seperti ini, di mana kontrak saya habis, saya sudah mulai kebingungan. Nah, dari situ kita harus mencari lagi pekerjaan atau apapun itu. Tetapi tenang saja Bapak Ibu yang ada di Facebook, ada cara kerja yang kedua. Apakah itu? Pola kerja yang kedua adalah paradigma sukses, di mana orang-orang sukses yang ada di luar sana bekerja sesuai pola paradigma sukses. Hanya 20-10% orang yang tahu. Jadi semuanya perlu yang namanya kerja atau usaha. Tetapi paradigma sukses ini bedanya adalah kita bekerja untuk membangun aset. Membangun usaha atau membangun bisnis, seperti itu. Nah, setelah kita bekerja membangun aset sudah terbentuk atau sistemnya sudah berjalan sendiri atau sudah berkembang, maka aset tersebutlah yang akan memberikan penghasilan dan rencana masa depan pun pastinya akan terwujud. Lalu bagaimana kalau misalkan aset sudah berkembang, apakah kita bekerja lagi atau tidak, atau bagaimana lagi? Setelah aset kita sudah berkembang, kita tanpa perlu bekerja lagi atau masih mau bekerja lagi, itu terserah Bapak Ibu semua. Tetap aset sudah berjalan dengan sendirinya, seperti air yang mengalir atau keran yang mengalir terus menerus tanpa kita jagain. Nah, aset itu terus akan memberikan penghasilan secara pasif. Ibaratnya penghasilan pasif itu kita ingin bekerja atau tidak bekerja, penghasilan terus berjalan. Dan rencana masa depan atau impian kita pastinya akan terwujud. Nah, bagaimana sih cara membangun aset? Apa sih aset itu? Nah, aset itu adalah sesuatu yang kita bangun hingga terbentuk atau hingga berkembang dan memberikan penghasilan secara pasif untuk diri kita. Nah, inilah 3 macam aset yang memberikan kita penghasilan pasif income. Nah, yang pertama ada konglomerasi atau bisa dibilang orang-orang yang konglomerat ya. Yang kedua franchise, yang ketiga network marketing. Nah, yang pertama adalah konglomerasi atau bisa dibilang konglomerat. Nah, perusahaan ini adalah
aset konglomerasi ini adalah bisa dibilang sistemnya atau modalnya sangat besar, resikonya pun juga besar, tempatnya juga pastinya ini ya tidak fleksibel ya. Waktu juga tertentu, keahlian juga spesifik, kita juga harus benar-benar ahli. Biaya operasional pun juga besar. Karena kenapa? Bisa dibilang kita harus benar-benar mempunyai keahlian. Contoh perusahaannya adalah Indofood, Carrefour, Hero, Ramayana. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kita harus mempunyai modal besar dulu. Pertanyaannya, kita mau punya aset nih yang besar, tapi harus punya modal yang besar dulu. Kalau untuk pribadi saya ya, kalau untuk aset konglomerasi ini, saya tidak mampu di modalnya, bahkan di sistemnya. Lalu ada yang kedua ya, yaitu aset franchise. Aset franchise ini bisa dibilang kita tidak perlu memikirkan sistemnya, kita hanya perlu modal yang besar. Kita hanya beli aja ya, contohnya Alfamart dan Indomart. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai modal yang besar, kita beli aja sistemnya. Ya, Alfamart, Indomart, KFC, Starbucks, kita beli aja. Dan tempatnya pun juga sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan. Intinya kita butuh modal yang besar. Modal besar, resikonya pun juga besar. Tempatnya tertentu, waktunya juga tertentu. Keahlian ada sistem. Karena kita di sini aset franchise ini kita membeli sistemnya. Kembali lagi ya ke modal. Kembali lagi ya ke modal. Modal kita harus besar. Pertanyaannya kita mau kaya harus kaya dulu. Nah, kalau untuk saya pribadi pun juga saya tidak bisa. Lalu tenang aja Bapak Ibu. Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah networks. Di mana perusahaannya juga sama bersistem ya, modalnya pun juga kecil, bisa dibilang juga modalnya juga kecil banget, sangat-sangat sederhana, risikonya pun juga kecil, tempat fleksibel, dan waktunya pun fleksibel, keahlian juga ada sistem. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengembangkan aset networks, di mana kita bisa dikatakan kita kerjasama sesama teman. Jadi modalnya pun juga kecil, tanpa keahlian juga, karena di situ ada sistemnya, ada bimbingannya. Oke, Bapak Ibu semuanya yang ada di Facebook, saya ingin memperkenalkan, saya ingin berbagi suatu peluang usaha. Inilah program 3i Networks dari perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, program 3i Networks memberikan 3 manfaat atau 3 keuntungan apa saja. Nah, yang pertama adalah investasi. Nah, jadi di sini ibaratnya manfaat dan keuntungan pertama adalah investasi. Jadi di sini modal Bapak Ibu yang Bapak Ibu keluarkan itu menjadi tabungan investasi, di mana modal kita untuk dana, bisa dibilang dana masa depan atau di usia tua kita. Nah, jadi kita memiliki tabungan masa depan. Jadi modal kita itu sebagai tabungan investasi. Dan pengalaman saya sedikit cerita. Saya juga pernah dulu bisnis ya. Bisnis itu berupa produk ya, bukannya investasi, berupa produk fisik. Jadi di mana kita beli dulu produknya, kita jual. Itu pun juga kalau laku ya, ibaratnya kalau laku seperti itu. Dan lakunya pun juga jarang sekali. Kalau misalkan laku ya kita untung, lakunya pun juga jarang. Dan ingat kalau produk kan ada expired ya. Nah, rata-rata bisa dibilang waktu itu saya pun rugi. Nah, setelah saya melihat program ini, modalnya sebagai tabungan investasi, di mana tabungan investasi ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk masa depan kita. Manfaat yang kedua atau keuntungan yang kedua adalah proteksi jiwa. Di mana proteksi jiwa ini diri kita sudah dilindungi sampai usia 75 tahun. Nah, jadi waktu kita mendaftar
di program 3i Network ini diri kita sudah dilindungi oleh proteksi jiwa. Nah, jika terjadi sesuatu atau terjadi resiko terhadap diri kita sebelum diri kita usia 75 tahun, terjadi resiko meninggal dunia, maka perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya memberikan dana warisan sebesar minimal 21 juta. Itulah manfaat yang kedua. Manfaat dan keuntungan yang ketiga adalah income. Inilah yang paling menariknya. Di mana program 3i ini ada bisnisnya juga. Di mana bisnis ini kita hanya mengajak 3 orang yang benar-benar serius, yang benar-benar komitmen untuk membangun bisnisnya cukup hanya dengan 6 bulan pertama, dan kita mempunyai penghasilan sebesar 2-4 juta per bulan. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya kita hanya cukup bercerita saja, bercerita pada adik, kakak, orang tua, teman, tetangga, atau kita pun juga bisa lewat dari Facebook, Messenger, Instagram, atau WhatsApp. Nah, zaman sekarang sudah serba online, semuanya sudah serba digital. Nah, jadi ibaratnya kita bisa menggunakan Facebook atau media sosial lainnya itu yang bermanfaat. Ibaratnya kita sudah membeli kuota internet, bagaimana sih supaya media sosial kita ada timbal baliknya menjadi penghasilan. Nah, kita pun juga bisa mengembangkan bisnis 3i Network ini melalui media sosial. Nah, kerjaan kita cuma hanya bercerita. Nah, ceritakan peluang ini kepada semua orang, kepada semua teman-teman Bapak Ibu yang ada di Facebook. Nah, sistemnya cukup simpel dan sederhana. Nah, hanya saja duplikasi 3 anak 9 cucu, di mana kita hanya mengajak 3 orang teman saja, dan kita sudah mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar 165.000. Lalu 3 orang yang teman kita ajak, kita bimbing lagi. Mereka juga sama, mengajak temannya masing-masing 3 orang. Dan penghasilan kita itu akan naik menjadi sekitar 200 sampai 250.000 per bulan. Nah, ini yang paling saya suka. Semua diarahkan, semua ada bimbingannya melalui Zoom. Nah, kita di sini berada secara online ya, secara online. Kita dibimbing juga melalui Zoom oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman, mentor-mentor yang sudah berhasil. Nah, semua kita diarahkan, dibimbing. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di Facebook tidak perlu takut, wah saya kan nggak bisa, wah saya kan ini, wah saya kan itu. Tidak perlu takut, semua diarahkan, semua dibimbing, tidak perlu khawatir. Nah, dari pertemuan Zoom inilah kita mendapatkan arahan-arahan, sampai akhirnya kita pun juga mengikuti beliau, para mentor kita yang sudah berhasil. Nah, oke Bapak Ibu semua, nah, bisnisnya sudah bagus ya, ada bimbingannya juga ya. Nah, bagaimana dengan perusahaannya? Nah, perusahaannya adalah PT AJ Sentral Asia Raya yang biasa disebut oleh CAR. Nah, berdiri pada tanggal 30 April tahun 1975. Usianya sekarang sudah hampir mau 47 tahun. Kebayang nggak 47 tahun? Saya aja belum lahir, perusahaannya udah lahir ya. Nah, pemilik saham adalah Salim Group. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua yang ada di Facebook, apakah sudah tahu perusahaan Salim Group? Perusahaan Salim Group itu ya salah satunya adalah ya Indofood. Kita tahu ya, Indofood ya, Indomart, Indogrosir, ya pokoknya yang serba-serba Indo itu rata-rata punya Salim Group. Dan sudah memiliki kantor cabang kurang lebih ada di 60 kota. Nah, kita bisa lihat ya, itu yang titik-titik merah tuh. Bukan 1 atau 2 yang titik merah ya,
Nah, inilah kantor cabang PT AJ Sentral Asia Raya yang ada di wilayah Indonesia. Nah, inilah penghargaan yang sudah didapatkan, 22 penghargaan terbaik dari Infobank Unit Link Awards. Legalitas PT AJ Sentral Asia Raya adalah OJK Indonesia dan AAJI Indonesia, dan perusahaan ini benar-benar udah sangat aman dan sangat aman Bapak Ibu semua. Jadi kita tidak perlu takut, dan legalitasnya pun juga sudah sangat aman banget. Oke Bapak Ibu, ini salah satu rekan-rekan saya ya, ada dari tim Bandung, dari Gojek juga tuh, ada rekan saya juga Pak Martin, ada Pak Arjun juga, seorang tukang bakpao. Nah, dari awalnya saya kenal di Facebook satu orang bisa menjadi mempunyai rekan sebanyak ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisnis ini sangat simpel. Nah, bisnis ini adalah kerjasama antara teman ketemu teman lagi, menjalin silaturahmi, dan pastinya semua arahan, semua bimbingan kita dapatkan sampai kita berhasil. Ayo Bapak Ibu semua yang ada di Facebook, bangun aset pribadi untuk keluarga, tercinta, dan orang-orang yang Anda sayangi mulai saat ini. Dan Bapak Ibu semua yang ada di Facebook, jika ingin lebih jelasnya lagi, silakan Bapak Ibu tanyakan kepada orang-orang yang sudah mengundang Anda atau memberitahukan acara ini kepada Anda. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan pada Pak Martin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Andri. Kita yang hadir malam ini beri aplaus kepada Pak Andri yang sudah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya membangun aset. Pak Andri ini dari yang tadinya ngomongnya gagap, grogi, sampai saat ini alhamdulillah puji Tuhan sudah lancar ngomongnya. Itu berkat bimbingan dari para mentor-mentor kita, karena berkat mengikuti bisnis di 3i Network. Nah, di bisnis ini jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir, tidak bisa. Karena semua orang berawal dari tidak bisa, semua orang berawal dari nol. Pasti akan dibimbing dan diajarkan. Terima kasih, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Andri bahwa sudah membagi peluang bisnis dan membagi informasi tentang bagaimana membangun aset. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini sedikit saya tambahkan bahwa aset itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan untuk kita di masa depan. Jadi aset itu perlu kita bangun saat ini, perlu kita bangun di saat ini, sehingga suatu saat nanti aset itu akan menghasilkan uang untuk kita. Di saat kita sudah tidak bekerja lagi, di saat kita sudah pensiun, di saat kita lagi jalan-jalan, atau di saat kita lagi liburan, atau lagi sama keluarga, aset itu seperti pohon uang atau seperti keran air yang setiap bulan menghasilkan uang. Bapak Ibu yang di Facebook yang hadir pada malam hari ini ingin membangun aset, silakan jawab di kolom komentar. Bisa jawab Bapak Ibu setuju atau pengen membangun aset, silakan bisa menghubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, Pak Andri, silakan Pak Andri. Ya Pak. Gimana Pak Andri? Oke, Pak. Tentang peluang bisnis yang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Nah, Pak Andri sendiri sudah berapa lama
menjalankan bisnis ini Pak Andri? Mungkin bisa berbagi cerita. Saya di program 3i Network ini kurang lebih sudah hampir mau 3 tahun ya. Sudah mau 3 tahun. Ya, apa sih yang saya dapatkan? Ini yang paling penting, yang sangat-sangat penting itu adalah perkembangan diri saya, Pak. Yes. Awalnya itu orangnya apa ya? Bisa dibilang nggak berani untuk ngomong, introvert, suka mojok sendirian. Tertutup gitu. Ya Pak Andri ya. Tertutup banget. Nah, ini aja tadi barusan saya memberikan presentasi aja masih apa ya, bisa dibilang masih kaku. Tapi ibaratnya nggak ada ya yang namanya presentasi itu yang sempurna ya. Awalnya ya memang kayak apa ya, bicaranya tertata-tata gitu. Tapi kalau kita dicoba terus, ya mudah-mudahan lancar Pak, seperti itu. Intinya saya udah bisa bicara aja, udah senang gitu. Ya, betul sekali Pak Andri. Jadi intinya kalau kita pengen bisa, kita harus mau belajar dan mau diajar, mau diarahkan. Nah itu begitu pula dengan bisnis di bisnis 3i. Gak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang beralasan saya nggak bisa, saya nggak punya teman, saya nggak bisa ngomong. Nah buktinya pada malam hari ini Pak Andri bisa dengan begitu lancar itu karena mau belajar dan mau diarahkan. Bukan begitu Pak Andri? Iya Pak, benar sekali. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya apa ya bisa gitu. Meskipun ini di dalam pikiran ya bisa gak ya, ya udah mulai dulu aja dicoba. Yes, sesuai slogan kita, mulai dulu aja ya. Jadi mendingan mencoba walaupun gagal tapi sudah mencoba daripada tidak melakukan apa-apa. Benar Pak, mencoba salah berarti tahu salah kita, kekurangan kita. Daripada nggak mencoba sama sekali kita bingung Pak. Ya benar Pak Andri. Nah pada malam hari ini juga saya sebelum saya lanjutkan mungkin saya juga tadi di awal tidak memperkenalkan diri. Nama saya Martin dari Jakarta. Nah, saya satu tim dengan Pak Andri. Pada malam hari ini kami satu tim hadir untuk memberikan informasi peluang tentang membangun aset dan peluang tentang bisnis di 3i Network ini. Nah, saya masuk ke testimoni sedikit Pak Andri ya, bahwa saya juga akhirnya menangkap peluang ini Pak Andri. Jadi saya cerita sedikit bahwa saya adalah seorang PNS atau ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tapi kenapa saya masih mau menangkap peluang ini? Nah, yang pertama alasan saya bergabung dengan bisnis di 3i Network pertama itu adalah saya karena percaya dengan perusahaan ini. Saya percaya, saya sangat yakin karena perusahaan ini sangat-sangat besar, sangat kuat. Secara modal dia sangat kuat dan sangat terpercaya dan banyak banget prestasi, banyak prestasi. Nah, yang kedua, saya percaya dengan bisnisnya. Nah, bisnisnya sangat gampang, Bapak Ibu. Bisnisnya sangat simpel. Hanya bercerita saja. Bercerita kepada orang lain. Saudara, andai tolong teman kita baik mau offline, online, kita hanya bercerita. Jadi sangat-sangat simpel. Resikonya nggak ada. Resikonya hanyalah penolakan. Ya, jadi nggak ada resiko uang kita nggak akan hilang, barang kita nggak akan expire. Nah, resikonya hanya penolakan. Yang ketiga, kita percaya dengan mentor kita yang mengajak kita. Nah, itu alasan saya untuk bergabung di bisnis ini. Nah, kenapa saya akhirnya bergabung? Nah, itu awalnya saya diajak oleh mentor saya, Bu Esther Paulus, di mana dia memperkenalkan bisnis ini kepada saya, dan saya begitu mendengar presentasi, wah, saya berpikir iya juga ya, benar ya, bahwa kalau kita pengen
punya aset, ya kita harus membangunnya sejak saat ini. Artinya saat tua nanti, nah ini Bapak Ibu yang menarik bagi saya. Nanti saat tua nanti, saat kita tidak bekerja lagi, aset inilah yang akan bekerja untuk kita. Nah, jangan sampai kita tua nanti, kita masih mencari pekerjaan tambahan. Karena apa? Kita tidak keras Pak kerjanya. Iya, karena kita tidak mempersiapkan sejak dini. Nah, untuk itu makanya saya menangkap peluang ini. Nah, saya bergabung di bisnis Tria ini itu pada tahun 2019 saya diajak. Nah, sekarang saya masuk ke tahun ketiga. Nah, kenapa tahun ketiga ini saya sangat senang? Karena apa, Bapak Ibu? Nah, kita tahu di dalam bisnis ini ada nilai investasinya. Ada nilai investasi, ada nilai asuransi dan mendapatkan income. Nah, di mana kalau suatu perusahaan yang ada nilai investasinya, pasti ada biaya akuisisinya. Nah, tahun ketiga saya senang sekali karena apa? Nilai akuisisi tahun pertama itu akuisisinya 60%, investasi 40%. Di tahun kedua akuisisinya 25%, investasinya 75%. Nah, sekarang di tahun ketiga nilai investasi sudah 90%, akuisisi tinggal 10%. Artinya nilai investasi kita sudah semakin bertambah dan semakin bertambah. Nah, saya sudah 3 tahun menjalankan bisnis ini. Nah, saya tetap dibimbing, saya tetap diarahkan oleh mentor saya, Bu Esther, Pak Denny, dan sampai saat ini ya saya juga awalnya seperti Pak Andri, nggak bisa ngomong, takut berbicara di depan umum, tapi perkembangan saya alami nggak jauh beda dengan Pak. Saat ini saya bisa berani berbicara di depan umum walaupun secara online, tapi saya mengalami pengembangan diri, saya lebih percaya diri, saya semakin hari semakin berani berbicara di depan orang. Nah, itu mungkin sedikit testimoni dari saya, Pak Andri. Silakan Pak Andri. Oke, Pak Martin. Ya, jadi saya dan Pak Martin sudah memberikan sedikit testimoni ya. Ya, awalnya ya tidak bisa apa-apa. Kalau dari saya sih pendidikan juga masih kurang. Nah, semua itu tidak dibutuhkan di dalam program Tria Networks ini. Hanya kita niat mau berusaha, pasti ada jalan. Oke, sekarang nah bukan hanya kita saja berdua Pak Martin ya. Ya, ada teman-teman kita yang akan bercerita. Nah, ada yang baru beberapa bulan juga sudah merasakan manfaatnya, bahkan juga ada yang setahun lebih juga. Oke, kita panggil aja rekan kita satu persatu ya. Nah, langsung saja awal mungkin kita panggil Ibu Pini dulu, Pak Martin. Ya. Halo, selamat malam Ibu Pini. Selamat malam Bu Pini. Selamat malam Pak Martin, Pak Denny, Pak Andri. Ya, malam Bu Pini. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Oke, Ibu Pini. Ya, silakan Ibu Pini kenalkan diri dan ceritakan apa sih yang Ibu Pini dapat gitu, manfaat dari alasan bergabung. Oke, Ya, silakan Bu Pini. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sirupini dari Purworejo, Jawa Tengah. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Dan alasan saya bergabung di 3i Network ini karena saya ingin punya penghasilan dan kebebasan waktu dan finansial supaya saya bisa menyekolahkan anak-anak Pak.
Ibu Pini di program ini sudah berapa lama, Bu? Udah 1 tahun lebih, Pak. Oh, sudah 1 tahun lebih. Nggak kerasa ya, Bu ya? Iya. Ya, ternyata kita sudah sudah berekanan dan 1 tahun lebih ya. Bu Pini tahu peluang ini dari mana, Bu, awalnya? Awalnya saya di Facebook itu dikenalkan sama Pak Legiran, terus kenalan sama Mbak Rifa, terus Mbak Rifa juga mengenalkan itu toh 3 ini dok. Nah terus saya nanya caranya gimana, nah terus jelaskan sama Mbak Rifa gitu, Ya artinya terus di presentasi sama Pak Argun, terus saya gabung. berarti Ibu begitu mendengarkan peluang ini langsung menangkapnya, Bu ya? Langsung mengambil keputusan ya? Artinya peluang ini yang Ibu tangkap bahwa bisnis ini sangat simpel ya, sangat mudah dan gampang dijalankan. Nah, sampai saat ini Ibu Pini menjalankan bisnis secara offline atau online, Bu? Cara online Pak. Online. Iya. Artinya di mana saja, kapan saja bisa dijalankan, Bu ya? Iya Pak. Seperti saat ini Ibu Pini dari rumah ya. Nah, dari Iya. Purworejo, saya dari Jakarta, Pak Andri dari Jakarta, Pak Cecep dari mana, Bandung, Ibu Ida dari Bandung. Nah, inilah bisnis kita, Oke Ibu. Bisnis kita adalah online sistemnya. Jadi dapat dikerjakan kapan saja dan dari mana. Kantor kita adalah di HP. Nah, baik Bu Pini, terima kasih atas testimoninya. Kita lanjut ke testimoni berikut. Ya, kita lanjut ke Ibu Ida. Oke, Ibu Ida, kita jalan-jalan ke Jambi. Ya, Ibu Ida Rosmi nih ya. Ibu Ida Rosmi. Mic-nya dibuka, Bu, mikrofonnya dibuka, Bu. Nah, Bu Ida, mikrofonnya Bu, mic-nya. Halo Bu Ida, Pak Andri bisa bantu buka? Ya, ini saya lagi buka. Nah, silakan Bu. Oke, silakan Bu Ida, bisa memperkenalkan diri dan sejak kapan bergabung di bisnis TI ini dan alasannya bergabung di bisnis ini. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Martin, selamat malam Pak Andri, selamat malam Bu Pini, selamat malam sama yang ada di Zoom dan di Facebook. Perkenalkan, nama saya Ida Rosmi. Saya berasal dari Jambi, Sumatera. Profesi saya seorang ibu rumah tangga. Tujuan saya bergabung di sini yaitu ingin membentuk keluarga yang baik untuk ke depannya, itu yang intinya gitu. Kalau bergabung saya dari mulai tanggal 12 April tahun 2012 ya. Sudah hampir 10 bulan. 21. Baik, Bu Ida dikenalkan oleh siapa awalnya? Saya dikenalkan oleh Ibu Ida dari Bandung, dia yang berada di dari Cianjur, dia berada di Arab Saudi. Waktu itu kita berteman di Facebook, terus saya perkenalkan, Ibu tahu nggak dengan CAR? Enggak, selama ini saya belum pernah tahu gitu. Mau tahu nggak Bu? Ya sama, bisa. Terus setelah dia perkenalkan, dia menanggapi dengan positif, tapi setelah saya cerita sama keluarga, terus keluarga kurang merespon,
Dan karena selama ini kita sering bergabung di segala macam apa ya, kayak MPL itu kan, marketing itu sering kita tertipu itu kan. Ya. Jadi banyak adalah saudara-saudara bilang nggak usah gitu, apa penipuan bodong gitu. Tapi saya kurang yakin gitu kan, saya masih tetap berkeras gitu. Tapi saya minta apa dari suami saya juga kurang respon. Terus saya bilang sama Bu Ida, mana ini, saya bilang kan. Dan saya lihat di YouTube, saya temukan video yang negatif gitu kan. Ya. Di situ juga saya nggak yakin juga gitu. Saya nggak yakin ini loh apa nggak mungkin gitu kan. Terus saya pakai lagi sama Bu Ida. Terus Bu Ida mengirimkan video yang positif gitu kan. Ini Bu, Ya. inilah video yang sebenarnya. Ibu nggak usah percaya dengan yang lain itu, kata dia kan. Terus saya telusuri, saya ikutin Zoom. Terus saya dengarkan kepada suami saya dan anak saya kan. Terus bilang, oh ya benar, ya udah terserah kamu kalau memang mau ikut ya nggak apa-apa. Nah disinilah saya 2 minggu saya langsung gabung sama Ibu Ida. Dahsyat, Bu Itu Ida. Pak, testimoninya Pak. Iya. Bu Ida. Jadi Bu Ida yakin dengan perusahaannya, Bu Ida ya? Sangat dengan yakin. perusahaan, yakin dengan bisnisnya. Dan bisnisnya sangat simpel dijalankan. Dahsyat Bu Ida. Jadi mungkin Bu Ida punya impian yang mungkin mau diwujudkan, mungkin bisa berbagi dengan teman-teman. Ya, keinginan saya semoga kita tetap sehat gitu kan. Seandainya saya bisa mencapai impian saya, itu saya ingin mensekolahkan anak saya yang lebih tinggi gitu. Dan keinginan saya juga ingin menunaikan ibadah umrah. Amin, amin. Kita doakan semoga impian-impian Bu Ida resmi ini dapat terwujud. Dan itulah alasan terkuat Bu Ida ya. Mungkin Bu Ida perlu ingat bahwa Ibu Ida jika menjalankan bisnis dia ini mungkin salah satu alasan terkuat yang tadi Ibu Ida sampaikan. Jadi pada saat Ibu Ida mungkin lagi down atau lagi merasa jenuh, Ibu Ida bisa ingat lagi impian-impian Bu Ida. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Ida impikan bisa terwujud. Kita beri aplaus buat Bu Ida dan Bu Tini yang sudah menyampaikan testimoni. Nah silakan Pak Andri. Yang ketiga siapa Pak Andri? Oke Pak Martin. Ya tadi luar biasa ya testimoni dari Ibu Ida. Biasanya kan kalau udah kesedaran sisi negatif langsung udahan. Tapi Ibu Ida kekuatan impiannya cari tahu. Nah akhirnya join juga. Yes, benar banget Pak Andri. Jadi bagi teman-teman yang hadir juga malam hari ini saya sampaikan bahwa jangan mudah percaya dengan berita-berita yang negatif. Cari tahu langsung ke sumbernya. Sekarang caranya sangat mudah. Bisa tanya ke orang yang mengajak, bisa buka di internet, di Google, banyak sekali informasi. Jadi teliti dulu, lihat dulu, baru mengambil keputusan. Jangan hanya mendengarkan sisi negatif, langsung saya nggak percaya. Nah seperti itu Pak. Oke Pak. Oke kita lanjut ke teman kita nih. Kita jalan-jalan ke Bandung. Ya ada Kang Cecep. Wah Kang Cecep. Selamat malam Kang Cecep. Wilujeng Sumping Pak Cecep. Kumaha Pak Cecep? Salam. Lanjut Pak Andri. Ya Kang Cecep. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Oke Kang Cecep. Silakan perkenalkan diri dan alasan kenapa sih bisa mengambil keputusan untuk bergabung di program 3i ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andri, Mentor Martin dan Pak Denny juga. Semoga
sehat selalu. Dan salam sejahtera buat semua rekan TRI. Semoga kita bisa sukses di TRI. Kenalkan nama saya Cecep Suherman di Bandung Barat. Profesi saya sekarang bergerak di tanaman hias. Jualan bunga tanaman hias buat tamu. Seperti itu, Pak. Alasan saya tujuan bergabung di TRI ini itu saya sudah ada niat gitu kan, nah, karena selama ini jujur saya punya tabungan buka terus ngabis terus gitu. Pada itu punya niat ingin menabung tapi kemana gitu kan. Nah, sedangkan umur saya tuh nggak akan tetap segini gitu kan, bertambah terus gitu kan. Ada kalanya saya akan tua atau berhenti bekerja gitu kan. Pada saat itu mungkin kalau nggak punya tabungan gimana gitu. Kemudian teman saya menawarkan, teman sekolah SMP dulu menawarkan TRI ini. Saya masih bekerja di sini, masih di Bandung. Awalnya nggak percaya gitu kan. Nah, nggak percayanya pada saat itu saya sering nonton sinetron gitu kan. Di sinetron itu investasi bodoh gitu kan, asuransi yang gitu kan. Tapi pada saat saya tawarin TRI ini nggak ada kecurigaan lebih tuh. Karena mungkin saya belum tahu kan, belum tahu sejauh mana ini TRI ini gitu kan. Nah, dalam waktu 2 hari setelah saya dikasih tahu oleh teman saya memutuskan untuk bergabung gitu, Pak. Oke, Pak. Itu Pak Andre. Ya, Pak Cecep, impian Pak Cecep 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, boleh tahu nggak apa sih impiannya? Impian saya banyak sekali, Pak ya. Satu, mungkin anak saya kan sekarang masih sekolah, jadi keinginannya itu dia ingin kuliah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin punya rumah gitu. Jadi kemarin rumah saya udah nggak ada gitu kan. Jadi banyaklah gitu keinginan itu, impian itu banyak sekali, sehingga tertipai dengan para leader, para mentor itu sangat nambah semangat lah gitu buat saya untuk menjalankan bisnis ini gitu kan. Nah, awalnya saya nggak percaya. Saya lihat di YouTube gitu kan, di Facebook juga, bahkan di YouTube saya download gitu kan, dari Pak Peter Dendi gitu kan kalau nggak salah itu ya. Banyak saya ngedownload dari situ. Selama 3 bulan awal saya survei terus gitu kan, survei sambil cerita juga ke keluarga, ke teman gitu. Padahal saya belum paham itu, belum paham banget gitu kan setelah join itu. Nah, 3 bulan pertama, kawan saya gabung. Kemudian kawan saya juga bergabung lagi. Nah, setelah 6 bulan pertama, barulah dapat mitra, gitu kan, dapat mitra 3 orang. Nah, dari sana sampai sekarang keyakinan saya tuh makin tidak akan tergoyahkan dengan apapun juga. Bahkan keluarga, orang tua juga banyak yang menghalangi, banyak yang nggak setuju gitu kan istilahnya. Tapi saya bertekad, saya akan buktikan bahwa ini tuh benar gitu kan. Karena urusan dunia itu kan menurut guru saya gitu kan, saya nanya ke guru saya, urusan dunia itu kamulah yang lebih tahu daripada saya, katanya kan gitu. Berarti urusan cair ini saya yang lebih tahu gitu kan, bukan mereka gitu kan. Emangnya kalau saya tua nanti, kalau saya nggak jalan, mereka akan jamin saya, akan jamin anak saya enggak gitu kan. Mereka juga bakalan tua, bakalan nggak ada gitu. Seperti itu Pak.
Oke Pak Cecep. Berarti Pak Cecep ini kenalnya dari teman tahu program ini, program 3A ini dari teman sekolah ya? Ya, dari teman sekolah. Dari Ibu Hana kan itu ya teman SMP. Ya, sekarang Pak Cecep udah ada kumisnya, udah jenggotnya, kenal program 3A ini dari teman sekolah. Nah, tadi ada yang tahu dari Facebook, dari teman sekolah, berbagai macam ya. Dan pastinya Pak Cecep juga selama 3 bulan itu sudah sudah gali informasi mengenai program 3A ini, bisnis 3A ini. Dan sekarang sudah bergabung, semoga impian Pak Cecep tercapai, amin. Terima kasih, Amin. Pak Cecep, atas testimoninya ya. Sehat selalu Pak Cecep. Sama-sama. Amin. Oke, Sama-sama Pak. ya Pak Amin, Cecep. amin. Semoga Lanjut ke Irfan impian-impian Martin. semoga impian-impian dari Pak Cecep dapat terwujud. Amin. Amin, amin. Amin. Salam sukses luar biasa buat teman-teman semuanya. Salam.